softly spoken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar yang dipimpin oleh Fadilah Syahri Syaban. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Jadi, setelah kita membaca doa tadi, Ibu akan cek kehadirannya dan yang Ibu sebut namanya, cukup angkat tangannya dan katakan hadir ya. Yang pertama, yaitu Nadia Herunisa. Hadir, Bu. Yang kedua, Fadilah Syahri Syaban. Hadir, Bu. Yang ketiga, Andi Gusti Wiradarmawan. Ya, baik. Ternyata sudah hadir semua ya. Sekarang, tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang berbagai pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan yang terkait di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat memahami bagaimana proses pembuatan kain dan baju. Dan yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan inti. Apakah ada yang tahu bagaimana proses pembuatan sarung tenun? Saya, Bu. Ya, silakan. Proses pembuatan sarung tenun dibuat dengan menggunakan alat tenun tradisional. Ya. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan sarung tersebut? Saya. Ya, silakan. Di sini siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan sarung tenun tersebut, yakni warga sekitar. Ya, pintar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana proses sarung tersebut sampai ke pembeli? Saya lagi deh. Ya, silakan Nak Nadia. Proses sarung tersebut sampai ke pembeli yaitu dengan didistribusikan, Bu. Ya, pintar. Nah, selanjutnya kalian akan menonton bagaimana proses pembuatan sarung tenun. Jadi anak-anak, sekarang kalian akan menonton bagaimana pembuatan sarung tenun. Proses dari pertamanya kita ada proses pemutihan. Jadi dari benang dari pabrikan itu kita proses supaya hasilnya lebih putih, lebih cerah daripada dari pabrikan. Terus kemudian kita proses yang kedua yaitu adalah kita close, yaitu dari benang yang sudah kita cuci kita gulung lagi ke kletek-kletek itu, jadi kita close. Terus kemudian ada di situ kita skir pelangkan itu jadinya untuk hasilnya nanti akan seperti ini sebelum digambar. Terus dari skir kita masuk ke proses gambar. Setelah gambar kita masuk ke proses penalian, yaitu menutupi bagian-bagian yang nantinya dia tidak tersentuh oleh pewarnaan wenter atau pewarnaan bajunya. Setelah itu, setelah kita wenter ada pewarnaan susulan yaitu toletan, dan setelah toletan kita bongkar
sebelum kita masukkan ke palet-palet yang nantinya akan diproses ke proses tenun. Satu harga itu yang harus itu ya 300-an, 300-an ribu rupiah. Yang kasar itu ya sekitar 200-an. Jualan itu ya lokalan sama ekspor di Arab Saudi. Ya baik, itu tadi video tentang proses pembuatan sarung tenun. Sekarang kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, adalah kegiatan yang dapat menghasilkan sebuah produk barang maupun jasa. Yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan penggunaan barang dan jasa dari yang diperoleh dari produsen. Sekarang, kalian telah mengetahui apa perbedaan dari kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, Ibu mau kalian mencari pekerjaan di lingkungan sekitar kalian yang menghasilkan barang maupun jasa. Apa ada yang tahu pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan barang maupun jasa? Saya, Saya, Bu. Saya Saya. dulu. Fadila Syahri Syaban dulu. baik, terima kasih. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yakni petani, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yakni guru. Ya, pintar. Selanjutnya, Nadia, silakan. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu nelayan, yang menghasilkan jasa yaitu dokter. Ya, pintar. Selanjutnya, tadi kalian sudah menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya tadi yang menghasilkan barang seperti petani, nelayan, dan peternak. Adapun pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter, polisi, dan guru. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai proses pembuatan kain dan baju. Silahkan kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut, kita bisa lihat pada gambar paling bawah terdapat bunga kapas. Dalam proses pembuatan baju yang pertama adalah bunga kapas dipetik dari pohon, kemudian dipintal menjadi benang. Dapat kalian lihat ada seorang ibu yang sedang memintal kapas. Selanjutnya, barulah benang tersebut ditenun menjadi kain. Dan dari kain dibuat menjadi pola baju. Dan dari pola baju tersebut digunakan untuk membuat baju. Setelah kalian mengetahui proses pembuatan kain dan baju tersebut, sekarang Ibu akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian isi selanjutnya melalui grup WA. Dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan lembar kerja tersebut. Silahkan. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja tadi,
Ibu mau kalian membacakan hasil kerja kalian. Dimulai dari nomor pertama, yaitu jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Silakan kalian bacakan jawaban kalian. Ya, silakan Nadia. Jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain. Yang pertama, jawabannya, teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain adalah 1. Alat tenun bukan mesin atau biasa disingkat dengan ATBM. ATBM merupakan alat untuk melakukan penenunan yang digerakkan oleh manusia. Yang kedua, alat pintal. Alat ini digunakan untuk memintal benang dari serat alami maupun buatan. Yang terakhir, mesin jahit. Alat ini digunakan saat benang sudah menjadi kain, kemudian dijahit menjadi pakaian. Baik, itu tadi jawaban dari Nadia. Sekarang kita beralih ke nomor 2, yaitu jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar tadi. Ada yang ingin menjawab? Saya. Ya, silahkan. Jawabannya yaitu proses pembuatan baju yang pertama adalah bunga kapas. Bunga kapas dipetik dari pohon, kemudian dipintal menjadi benang. Barulah benang ditenun menjadi kain, dari kain selanjutnya dibuat pola baju. Setelah itu dibawa ke penjahit untuk dibuatkan pola. Selanjutnya pola tersebut digunakan untuk membuat baju. Ya, itu tadi jawaban nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju tersebut? Ada yang ingin menjawab? Enggak ada suaranya. Jeljar kika apa, Bu? Saya mau paing, Bu. Nanti itu alasannya jeljar ki. Baik, nah Nadia silakan jawab nomor 3. Nomor 3, bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Jawabannya, kegiatan ekonomi dalam pembuatan baju di atas adalah ada produksi, yakni membuat baju. Kemudian didistribusikan, yakni proses mengantar barang dari produsen kepada konsumen. Setelah itu, konsumen membeli dan memakai barang tersebut. Begitu, Bu. Ya, pintar. Ya, tadi itu jawaban dari lembar kerja kalian masing-masing ya. Setelah pelajaran kita pada hari ini, kita telah belajar mengenai proses pembuatan sarung tenun, mengenai perbedaan 3 kegiatan ekonomi, dan juga mengenai proses pembuatan kain dan baju. Jadi, sekarang Ibu mau tanya, kan tadi kita telah mempelajari 3 kegiatan ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa perbedaan dari 3 kegiatan ekonomi tadi? Ya, siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Perbedaan ketiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi dapat menghasilkan sebuah produk barang maupun jasa. Yang distribusi, penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang terakhir konsumsi, penggunaan barang dan jasa dari yang diperoleh dari produsen. Begitu, Bu. Ya, pintar sekali. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa akhir pertemuan yang dipimpin oleh Nadia Herunisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jadi kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai jumpa.